Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hidrokarbon. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diandra Zahra Razak, dan partner saya, Iya, Laila. Baik, selanjutnya ada sumber-sumber yang kami gunakan dalam membuat PPT ini, yaitu ada 2 jurnal dan 1 e-book. Yang pertama, jurnalnya itu berjudul Learning Instrument of Guided Discovery Model to Increase Science Literacy on Hydrocarbon Learning Students Thesis. Yang kedua, ada jurnal yang berjudul Profil Miskonsepsi Siswa SMA pada materi hidrokarbon menggunakan tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat. Lalu ada e-book yang berjudul Kimia Organik. Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator, lalu ada karakteristik materi, kemudian ada konsep inti, lalu miskonsepsi, dan yang terakhir yaitu nanti ada metode. Lanjut ke kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis struktur dan sifat hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Kemudian ada kompetensi dasar 4.1 yaitu menemukan berbagai struktur molekul hidrokarbon dari rumus molekul yang sama dan memvisualisasikannya. Lalu ada indikator. Di sini ada indikator 3.1.1, yaitu mendeskripsikan kekhasan atom karbon. Kemudian ada indikator 3.1.2, yaitu menjelaskan contoh senyawa karbon yang berada di alam. Lalu ada indikator 3.1.3, yaitu membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kemudian ada indikator 3.1.4, yaitu menganalisis senyawa berdasarkan kejenuhan ikatan. Selanjutnya ada indikator 3.1.5, yaitu memberi nama senyawa alkena, alkena, dan alkuna. Selanjutnya ada indikator 4.1.1, yaitu menganalisis isomer struktur, isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi, dan isomer geometri, yaitu isomer cis dan trans. Yang terakhir ada indikator 4.1.2, yaitu menuliskan reaksi sederhana pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna, seperti reaksi oksidasi, reaksi adisi, reaksi substitusi, dan reaksi eliminasi. Selanjutnya di sini ada karakteristik materi. Yang pertama itu ada indikator 3.1.1, indikator 3.1.2, dan indikator 3.1.3 itu masuk ke dalam C2 di dimensi konseptual. Kemudian ada indikator 3.1.5 dan indikator 4.1.2 itu termasuk ke dalam C3 dimensi prosedural. Lalu ada indikator 3.1.4 dan indikator 4.1.1 masuk ke dalam C4 dimensi konseptual. Kemudian ada konsep inti dari materi senyawa hidrokarbon. Yang pertama itu ada pengertian senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Nah, kemudian ada klasifikasi senyawa hidrokarbon. Berdasarkan penyusunnya dalam struktur hidrokarbon, dibedakan menjadi hidrokarbon alifatik, asiklik, dan juga aromatik. Nah, kemudian terdapat 4 jenis atom karbon, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan juga atom karbon kuartener. Nah, selanjutnya di sini ada kekhasan atom karbon. Yang pertama itu adalah atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Keempat elektron valensi tersebut dapat membentuk 4 ikatan kovalen melalui penggunaan bersama pasangan elektron dengan atom-atom lain. Yang kedua adalah atom karbon dapat berikatan kovalen tunggal dengan 4 atom karbon hidrogen untuk membentuk molekul metana. Selain dapat berikatan dengan atom-atom lain, atom karbon dapat juga berikatan kovalen dengan atom karbon lain, baik ikatan kovalen tunggal maupun rapat 2 dan 3, seperti pada etana, etena, dan etuna.
Yang ketiga adalah kecenderungan atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain memungkinkan terbentuknya senyawa karbon dengan berbagai struktur. Dapat membentuk rantai panjang ataupun siklik. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi ciri khas atom karbon. Kemudian di sini ada hidrokarbon alifatik, yaitu senyawa organik yang tersusun oleh karbon dan hidrogen dalam rantai terbuka. Hidrokarbon alifatik ini berupa alifatik jenuh dan juga tidak jenuh. Alifatik jenuh itu apabila di dalam struktur molekulnya hanya mempunyai ikatan tunggal, sedangkan alifatik tidak jenuh apabila di dalam strukturnya terdapat ikatan rangkap. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang alkana. Jadi alkana itu memiliki rumus umum CnH2n plus 2, dan pemberian nama untuk senyawa alkana ini menggunakan akhiran ana. Nah, di sini ada beberapa contoh alkana, mulai dari metana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Nah, suatu alkana yang kehilangan satu hidrogen itu disebut sebagai alkil. Nah, penamaan gugus alkil itu berdasarkan nama alkananya, di mana akhiran ana pada alkana itu diganti menjadi il. Contohnya itu di sini ada metil, kemudian etil, dan propil. Nah, di sini selanjutnya, bila alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh rantai lurus, maka ada juga yang dinamakan sikloalkana, yaitu senyawa hidrokarbon yang membentuk cincin atau siklik. Contohnya di sini ada siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan juga sikloheksana. Nah, di sini ada tata nama untuk senyawa alkana. Alkana itu diberi nama sesuai dengan penamaan dalam deret homolognya, dan pemberian nama ini berdasarkan tata nama IUPAC. Nah, aturannya itu yang pertama adalah jika berupa alkana rantai lurus tanpa percabangan, maka beri nama sesuai dengan jumlah atom C-nya. Yang kedua, jika alkana itu mempunyai cabang atau rantai samping, maka langkahnya yang pertama adalah ditentukan rantai induknya, yaitu rantai terpanjang dalam senyawa tersebut. Kemudian rantai di luar rantai induk dianggap sebagai rantai cabang atau substituen. Ini ada contohnya, di mana rantai induknya itu merupakan heptana, kemudian substituennya itu ada metil, jadi namanya itu 3-metil heptana. Langkah selanjutnya itu adalah diberi nomor pada rantai induk sedemikian rupa sehingga gugus cabang akan mendapatkan nomor terkecil. Jika ada rantai samping dengan urutan yang sama dari kedua ujung, maka diperhatikan salah satu ujung yang substituen keduanya lebih dekat dengan substituen pertama. Di sini ada contohnya, nama yang benar itu adalah 2,3 dimetilpentana. Nah, langkah selanjutnya itu adalah jika terdapat lebih dari satu gugus cabang yang sama, maka diberi awalan di untuk dua gugus cabang yang sama, dan tri untuk 3 gugus cabang yang sama, dan seterusnya. Selanjutnya ada sifat-sifat alkana. Yang pertama itu adalah alkana merupakan senyawa nonpolar. Nah, yang kedua itu alkana cenderung kurang reaktif. Oleh karena itu, alkana itu sering disebut parafin. Yang ketiga, untuk alkana rantai lurus C1 sampai C4 itu berbentuk gas pada temperatur kamar. C5 sampai C17 adalah cairan, dan alkana rantai lurus dengan 18 atom C atau lebih adalah zat padat. Nah, titik didih alkana itu dipengaruhi oleh percabangan. Adanya percabangan dalam alkana itu akan terganggunya gaya tarik van der Waals sehingga akan menurunkan titik didih. Kemudian sifatnya itu alkana ini tidak larut dalam air karena alkana ini kan bersifat nonpolar. Sehingga alkana akan larut dalam pelarut yang cenderung nonpolar seperti dietil ether atau benzena. Selanjutnya yaitu ada alkena. Alkena memiliki rumus umum CnH2n. Pemberian nama untuk senyawa alkena menggunakan akhiran ena. Lalu, adanya ikatan rangkap pada alkena menyebabkan alkena bersifat tidak jenuh karena jumlah hidrogen pada alkena lebih sedikit dibandingkan alkana dengan jumlah karbon yang sama. Contoh dari alkena yaitu etilena, propilena, dan isobutilena. Selanjutnya ada tata nama senyawa alkena.
Yang pertama itu, tentukan rantai induknya yang berupa rantai terpanjang, kemudian tentukan substituen yang terikat pada rantai induknya. Yang kedua, bila jumlah ikatan rangkap lebih dari 1, maka diberi akhiran diena untuk ikatan rangkap, triena untuk 3 ikatan rangkap, dan seterusnya. Ini contohnya ada 1,3 butadiena karena dia mempunyai ikatan rangkap 2 yang berada pada 2 posisi. Kemudian di sini juga ada 1,3,5 heksatriena karena ikatan rangkap 2-nya itu ada di 3 posisi. Kemudian yang ketiga, letak ikatan rangkap dinyatakan dengan memberi nomor awalan untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap. Jika pada rantai alkena terdapat gugus fungsional yang memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi, maka penomoran dimulai dari karbon yang paling dekat dengan gugus fungsi tersebut. Contohnya di sini adalah 2-kloro, 2-pentena, dan asam 2-pentanoat. Selanjutnya yaitu alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2, kemudian pemberian nama untuk senyawa alkuna menggunakan akhiran una. Lalu di sini tata nama alkuna pada dasarnya sama seperti alkena. Ikatan rangkap 3 mendapatkan nomor posisi pada rantai induknya. Bila ada gugus fungsional yang lebih tinggi prioritasnya, maka penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi tersebut. Contohnya itu ya adalah 3,3 dimetil, 1 butuna, dan 1,6 heptadiuna. Selanjutnya ada sifat fisik alkena dan alkuna. Alkena suku rendah akan berbentuk gas, suku tengah berbentuk cair, sedangkan suku tinggi yang mengandung lebih dari 18 atom karbon berbentuk padatan. Adanya percabangan dalam alkena atau alkuna akan menurunkan titik didih sama seperti halnya pada alkana. Alkana, alkena, dan alkuna merupakan senyawa nonpolar, tetapi alkena dan alkuna lebih sedikit larut dalam air dibandingkan alkana. Lalu selanjutnya di sini ada isomer. Isomer adalah suatu senyawa dari beberapa senyawa berbeda yang mempunyai rumus molekul yang sama. Yang pertama itu ada isomer struktur. Nah, isomer struktur adalah isomer dengan perbedaan yang terletak pada urutan penggabungan atom-atom yang menyusun molekul Isomer struktur terdiri dari isomer rangka, fungsional, dan posisi. Yang pertama itu ada isomer rangka. Isomer rangka di sini yaitu memiliki rumus molekul yang sama, namun strukturnya itu berbeda. Lalu di sini ada isomer fungsional. Isomer fungsi merupakan isomer struktur dengan perbedaan yang terletak pada jenis gugus fungsionalnya. Contohnya di sini yaitu 1 heksuna dan 1,4 heksadiena. Lalu yang ketiga ada isomer posisi. Isomer posisi di sini adalah dapat dilihat dari posisi-posisi ikatan rangkapnya. Contohnya yaitu 1 butena dan 2 butena. Lalu selain isomer struktur ada juga isomer geometri cis dan trans. Contohnya di sini adalah cis 2 butena dan trans 2 butena. Selanjutnya ada reaksi pada alkana, alkena, dan alkuna. Reaksi yang pertama yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Yang kedua ada reaksi adisi, yaitu penggabungan dua atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Reaksi ini terjadi pada senyawa tak jenuh seperti alkena dan alkuna. Selanjutnya ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan 2 substituen dari suatu molekul. Nah, pada dasarnya reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Kemudian di sini ada contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu gas LPG, terus ada juga plastik, batu bara, bahan peledak, dan aspal.
Selanjutnya ada miskonsepsi pada materi senyawa hidrokarbon. Yang pertama itu, pada konsep kekhasan atom karbon, siswa itu beranggapan bahwa hanya atom karbon yang memiliki 4 elektron valensi. Konsep yang benar adalah banyak atom lain yang memiliki 4 elektron valensi. Contohnya itu seperti atom Si, Ge, dan Sn. Yang kedua itu adalah siswa beranggapan hanya unsur karbon yang dapat membentuk ikatan kovalen. Konsep yang benar itu adalah banyak atom lain yang dapat membentuk ikatan kovalen. Contohnya itu adalah atom O, N, dan F jika berikatan dengan atom non-logam akan membentuk ikatan kovalen. Kemudian pada konsep ikatan antara atom dalam rantai karbon, siswa itu beranggapan bahwa ikatan itu terjadi antara atom C dengan atom H. Nah, konsep yang benar itu adalah atom H hanya memiliki 1 elektron valensi, sehingga ketika atom karbon berikatan dengan atom H, maka tidak dapat berikatan dengan atom lain kembali. Kemudian, siswa juga beranggapan bahwa senyawa hidrokarbon itu dengan ikatan tunggal merupakan hidrokarbon yang tak jenuh. Nah, padahal konsep yang benar itu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 atau alkena atau ikatan rangkap 3, yaitu alkuna. Sedangkan senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal atau alkana itu disebut dengan hidrokarbon jenuh. Nah, selanjutnya itu siswa juga beranggapan bahwa rantai tertutup itu tidak memiliki cabang. Nah, rantai tertutup merupakan senyawa karbon yang rantai C-nya itu melingkar dan lingkaran itu dapat mengikat rantai samping. Nah, pada rantai tertutup itu atom karbon tetap dapat membentuk cabang. Karena atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi, sehingga saat 2 elektron valensi digunakan untuk berikatan membentuk rantai, 2 atom valensi karbon yang lain dapat digunakan untuk membentuk cabang alkil lain atau dengan atom lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah metode. Jadi, di sini ada metode untuk pembelajaran dalam materi senyawa hidrokarbon, yaitu metode guided discovery learning. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama orientasi. Nah, di orientasi ini guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi hidrokarbon, kemudian mengkondisikan siswa supaya siap melaksanakan pembelajaran. Kemudian langkahnya itu merumuskan masalah. Nah, misalnya di sini pada submateri tentang isomer. Nah, guru itu memberikan suatu persoalan atau gambar struktur senyawa pada siswa dan siswanya itu memecahkan masalah itu. Maksudnya dia memecahkan bahwa isomer itu isomer apakah yang terdapat pada senyawa-senyawa tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu adalah merumuskan hipotesis. Jadi guru ini membimbing siswa dalam membuat prediksi jawaban terhadap persoalan dan juga mempersiapkan penjelasan persoalannya. Kemudian mengumpulkan data. Guru membantu siswa mencari informasi mengenai isomer yang dibutuhkan untuk menguji ketepatan hipotesis yang diajukan oleh siswa. Nah, setelah itu menguji hipotesis. Jadi guru itu membantu siswanya untuk menentukan jawaban yang dianggap benar sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Nah, langkah terakhir itu adalah merumuskan kesimpulan. Guru itu membantu siswa dalam menemukan konsep yang diperoleh berdasarkan hasil hipotesis. Baik, demikian presentasi dari kelompok 15 mengenai materi hidrokarbon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.